Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Natul Haq dari semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah fikih ibadah dan muamalah yang berjudul Thaharah atau bersuci. Pengertian thaharah atau bersuci. Thaharah berasal dari kata anatofah yang berarti bersuci. Sedangkan menurut istilah, artinya suatu perbuatan yang menjadikan sahnya sholat seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Sedangkan thaharat berarti alat untuk bersuci. Bersuci terbagi menjadi dua bagian. Pertama, bersuci dari hadas, dan yang kedua, bersuci dari kotoran atau najis. Untuk bersuci dari hadas, yaitu melakukan wudhu, mandi besar atau janabah, dan tayamum sebagai pengganti wudhu. Sedangkan bersuci dari kotoran atau najis dapat dilakukan dengan istinja, menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan juga tempat ibadah. Alat dan macam-macam air untuk bersuci. Alat yang digunakan bersuci dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu air, debu, batu, dan disamak. Air yang digunakan untuk bersuci menurut para ulama dibagi menjadi 4, yaitu air thahir mutahhir atau air mutlak, air musyammas, air thahir mutahhir, dan air mutanajjis. Air thahir mutahhir adalah setiap air yang turun dari langit ataupun keluar dari bumi yang keluarnya tetap seperti asalnya dan tidak berubah rasa, sifat, dan warnanya. Di antara macam-macam air thahir mutahhir yaitu air langit atau air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air atau sumber, air salju, dan juga air. Kemudian air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan mensucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Secara umum, air musyammas juga makruh digunakan pada anggota badan manusia ataupun hewan, sebab dapat menyebabkan kusta. Akan tapi tidak mengapa apabila dipakai untuk mencuci pakaian atau yang lainnya. Meski demikian, air musyammas tidak lagi dimakruhkan untuk bersuci apabila telah berubah menjadi dingin. Selanjutnya adalah air thahir ghairu mutahhir, adalah air yang zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Ada dua macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air mustakmal dan air mutaghayyir. Kemudian, apa sih pengertian dari pada air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi ataupun untuk menghilangkan najis. Bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh. Air mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak mencapai 2 kolah, sedangkan bila volume air tersebut mencapai 2 kolah, maka tidak disebut sebagai air mustakmal dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian ada air mutaghayyir, adalah air yang mengalami perubahan warna, rasa, ataupun bau akibat tercampur dengan sesuatu yang lain. Di antara contoh yang termasuk dalam air mutaghayyir yaitu air kopi, air teh, dan sebagainya. Air mutaghayyir tidak dapat digunakan untuk bersuci dikarenakan ketidakmurniannya. Air yang terakhir adalah air mutanajjis, adalah air yang telah tercampur atau terkena najis sehingga kesuciannya hilang. Apabila air yang terkena najis kurang dari 2 kolah, maka air tersebut menjadi air mutanajjis yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Akan tetapi jika air yang terkena najis lebih dari 2 kolah, maka bisa digunakan untuk bersuci dengan syarat tidak berubah sifatnya seperti warna, bau, dan juga rasanya. Kemudian, macam-macam thaharah. Thaharah dibagi menjadi 2. Yang pertama, bersuci dari dosa atau bertaubat. Bertaubat kepada Allah yang merupakan thaharah ruhaniyah, juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa besar maupun kecil kepada Allah. Jika dosa yang dimaksudkan berhubungan dengan manusia, sebelum bertaubat ia harus meminta maaf kepada semua orang yang di sekitarnya.
Sebab Allah akan menerima taubat hambanya secara langsung jika berhubungan dengan dosa-dosa yang menjadi Allah. Yang kedua adalah bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa adalah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda, maupun amal perbuatan. Sedangkan untuk fuqaha berarti kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat atau ibadah yang kita lakukan menjadi tidak sah. Selanjutnya kita akan membahas tentang najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan selain ASI. Cara mensucikan cukup dibilas dengan air atau disiram dengan air sampai bersih. Yang kedua adalah najis mutawassithah, najis sedang seperti darah, kotoran hewan, dan air kencing hewan yang halal. Cara mensucikannya dengan menghilangkan wujud najis yang ada dan membersihkan daerah yang terkena najis dengan air hingga bersih, sehingga tidak ada bau, warna, dan juga rasa. Yang ketiga adalah najis mughalladhah, najis berat, seperti darah atau kotoran dari hewan yang tidak halal, dan najis hewan tertentu seperti air liur anjing dan sebagainya. Cara mensucikannya dengan mencuci daerah yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan mencampurkan tanah pada salah satu pencucian. Kecil. Hadas, cara etimologi artinya tidak suci atau keadaan badan tidak suci. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkannya tidak boleh melakukan ibadah. Hadas adalah perkara maknawi yang ada di dalam jasad dan tidak dapat dilihat oleh panca indera, berbeda dengan najis yang dapat dilihat oleh panca indera. Hadas adalah keadaan badan tidak suci atau kotor yang dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Dengan demikian, dalam kondisi seperti ini dilarang atau tidak sah untuk mengerjakan sesuatu ibadah yang menuntut keadaan badan bersih dari hadas dan najis, seperti sholat, tawaf, dan i'tikaf. Adapun yang menjadi sebab-sebab seseorang dihukumi sebagai seseorang yang berhadas ada bermacam-macam, yang kemudian oleh ahli fikih dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Pengertian dan macam-macam hadas kecil. Macam-macam hadas kecil. Menurut ulama fikih, hadas kecil adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, memegang mushaf Al-Quran tanpa melakukan wudu terlebih dahulu. Hadas kecil disebabkan oleh beberapa hal seperti buang air kecil, buang air besar, tidur, terutama tidur yang membuat kesadaran hilang, dan yang keempat adalah ragunya dalam keadaan suci atau biasa disebut dengan mamang. Para ulama sepakat bahwa untuk menghilangkan hadas kecil, seorang cukup melakukan wudu. Hal ini penting agar ibadah dapat dilaksanakan dengan sah dan diterima. Pengertian dan macam-macam hadas besar. Hadas besar menurut ulama ahli fikih adalah keadaan yang membuat seseorang tidak sah melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat, puasa, dan tawaf tanpa melakukan mandi besar atau ghusl terlebih dahulu. Hadas besar biasanya disebabkan oleh yang pertama adalah mengeluarkan mani atau sperma. Keluarnya mani seseorang dapat terjadi dalam berbagai keadaan, baik di waktu jaga maupun waktu tidur atau mimpi, dengan cara disengaja atau tidak, baik bagi pria ataupun wanita. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, apabila itu terpancar keras, maka mandilah. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua adalah berhubungan seksual atau jima. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang telah duduk di antara kedua tempat anggota badannya atau menggaulinya, maka sesungguhnya wajiblah untuk mandi besar, baik mengeluarkan mani ataupun tidak. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang ketiga adalah berhentinya haid dan nifas. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Dan janganlah kamu dekati istri yang sedang haid sebelum mereka suci, dan apabila sudah bersuci dan mandi, maka gaulilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Adapun terhadap hukum nifas, yaitu keluarnya darah dikarenakan habis melahirkan anak, maka berdasarkan ijma' para sahabat dihukumkan sama dengan hukumnya haid.
Setelah kita mengetahui pengertian dan macam-macam hadas dan najis, kita akan bahas tentang cara menghilangkan hadas. Dalam ilmu fikih ada dua jenis hadas, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Berikut adalah penjelasan mengenai tata cara menghilangkan atau bersuci dari hadas. Yang pertama, hadas kecil. Seseorang yang berhadas kecil ketika ingin melakukan ibadah diwajibkan untuk bersuci dengan cara melakukan wudhu. Sedangkan orang yang berhadas besar dan bersuci dengan mandi besar yang sesuai dengan tuntunan syara. Apabila seseorang dalam keadaan darurat, dapat bersuci dengan melakukan tayamum. Ketika bersuci, hendaknya perhatikan tata cara yang telah ditentukan dalam Islam dan disepakati oleh ulama ahli fikih. Wudhu. Wudhu ialah bersuci dengan menggunakan air, mengenai muka, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan kedua kakinya sampai di atas mata kaki. Dalam wudhu memiliki beberapa rukun, antara lain yaitu niat wudhu, yaitu niat menunaikan kefarduan wudhu, membasuh kulit muka atau wajah, batasan bujur muka itu tempat-tempat tumbuh rambut kepala sampai pertemuan dua rahang, sedangkan batas lintang muka sendiri itu antara dua telinga, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan juga tertib. Selain rukun, ada juga syarat wudhu. Syarat wudhu yang pertama adalah beragama Islam, memayis, tidak berhadas besar, dan menggunakan air yang suci dan mensucikan, dan tidak ada yang menghalangi sampai air ke kulit. Kemudian sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama adalah membaca basmalah, membasuh tangan sampai pergelangan terlebih dahulu, berkumur-kumur, membersihkan hidung, menyela-nyela janggut yang tebal, mendahulukan anggota yang kanan, mengusap kepala, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki, mengusap kedua telinga, membasuh sampai 3 kali berturut-turut dan berdoa sesudah wudhu, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Adapun beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu bubul dan dubur, tertidur dengan posisi tidak duduk yang tetap, hilangnya akal, gila, pingsan, tersentuh kemaluan dengan telapak tangan, tersenyumnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahrim, dan tidak beralas. Yang kedua adalah mandi wajib. Mandi wajib merupakan bagian daripada toharoh, sebagaimana wudhu dan tayamum. Mandi wajib juga terdapat rukun-rukunnya. Namun sebelum mengetahui rukun-rukunnya, terlebih dahulu kita akan membahas tentang sebab-sebab diwajibkannya mandi. Di antaranya yaitu haid, nifas, wilada atau melahirkan, meninggal dunia, bersetubuh dengan catatan sampai bertemunya 2 haitan. Rukun-rukun mandi wajib: yang pertama niat mandi wajib, yang kedua menghilangkan najis bila terdapat pada badannya, meratakan air ke seluruh tubuh baik berupa rambut ataupun kulit. Sunnah-sunnah mandi wajib: yang pertama membaca basmalah, yang kedua berwudu sebelum mandi, menggosok badan dengan tangan, menyela pada rambut yang tebal, membasuh sampai 3 kali berturut-turut, mendahulukan anggota yang kanan dan menggunakan basah. Yang ketiga adalah tayamum. Tayamum yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci atas bagian yang ditentukan sebagai pengganti dari wudhu. Sama seperti wudhu, tayamum juga memiliki rukun-rukun tersendiri. Di antara rukun-rukun tayamum yaitu yang pertama berniat memperoleh kewenangan sholat fardu secara bersamaan memindahkan debu ke wajah. Yang kedua mengusap wajah dengan debu. Yang ketiga mengusap kedua tangan. Yang keempat adalah tertib. Ada beberapa syarat tayamum. Yang pertama beragama Islam, yang kedua tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak bertemu. Yang ketiga berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit, yang apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya. Yang keempat telah masuk waktu sholat. Yang kelima menggunakan debu yang suci. Yang keenam bersih dari haid dan nifas. Ada beberapa sunnah tayamum. Yang pertama baca basmalah, mendahulukan anggota yang kanan, menempiskan debu di telapak tangan. Yang keempat berturut-turut atau tertib. Hal-hal yang membatalkan tayamum: semua yang membatalkan wudhu. Yang kedua melihat air bagi yang sebabnya ketiadaan air, dan yang ketiga adalah karena murtad. Dalam pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa toharoh dalam konteks agama merujuk pada konsep kebersihan dan kesucian yang sangat penting dalam praktek ritual. Secara umum, toharoh mencakup berbagai aspek seperti pembersihan fisik dan spiritual, serta persyaratan tertentu sebelum melakukan ibadah. Dengan memahami toharoh, individu dapat lebih mendalami pentingnya kesucian dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kualitas ibadah mereka. Kesimpulan dari bab 2,
Bab 2 menjelaskan berbagai jenis taharah yang meliputi taharah fisik dan taharah spiritual. Taharah fisik mencakup pembersihan diri dari najis seperti mandi junub dan wudhu yang merupakan syarat sahnya ibadah. Sementara itu, taharah spiritual berfokus pada niat dan kesucian hati, penting dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kesimpulan dari bab ketiga menjelaskan perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar dalam konteks kebersihan ritual. Hadas kecil adalah keadaan yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah tertentu seperti sholat dan dapat dibersihkan melalui wudhu. Sedangkan hadas besar merupakan kondisi yang lebih serius, seperti setelah berhubungan seksual atau haid yang mengharuskan seseorang untuk melakukan mandi besar atau ghusl. Pemahaman yang jelas mengenai hadas kecil dan hadas besar sangat penting bagi umat Islam karena keduanya merupakan syarat sahnya ibadah. Terima kasih sudah menonton. Mari berdiskusi.